Strategi pertama dalam kita uh, menjual barang melalui online, Anda perlu pahami bahwa yang namanya jualan di online, inti utamanya adalah kualitas gambar nomor satu. Jadi kita perlu, karena yang kita jual ini gambar ya. Jadi kan kalau misalkan kita jualannya di offline, mungkin kita bisa kasih lihat barangnya. Mungkin kita bisa kasih lihat barangnya, orang pegang-pegang barangnya. Tapi kalau di online kan nggak bisa. Mereka hanya melihat gambarnya aja. Jadi gambar ini begitu penting, sehingga gambar ini bisa menarik orang untuk tertarik dengan produk Anda. Jadi Anda harus mempelajari nih, gimana caranya supaya gambarnya masih bagus. Nah, saya kasih contoh supaya Anda semua bisa paham ya. Mungkin sekarang banyak yang mungkin jualan makanan, karena misalkan jualan risol lah, jualan apalagi ya, mungkin kayak kue-kue dan berbagai macam. Kita bisa jualan apapun. Misalkan contoh, saya ambil contoh ini jualan risol. Banyak orang yang berjualan dengan cara seperti ini. Ya, ini fotonya. Fotonya dia foto, dia taruh di dalam satu plastik gitu ya. Terus dia masukin di sini ya. Terlihat ya risol gitu. Tapi apakah Anda tertarik untuk beli? Ya, mungkin kalau teman Anda yang jualan, Anda nggak enak, Anda mungkin bantuin, ya mungkin bisa aja. Tapi kalau Anda tanya saya secara jujur, saya ngelihat seperti ini, saya kok kurang tertarik ya, kalau misalkan untuk membeli produk ini. Tapi, kalau misalkan dibuat seperti ini, gambar B, menurut Anda kira-kira mana yang lebih menarik? Gambar A atau gambar B? Ya, tentunya pasti gambar B ya. Dan di gambar B ini sebenarnya editan yang sangat gampang. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto seperti ini. Ada PixArt, ada Canva, ada macam-macam. Ada banyak sekali. Anda tinggal buka di Google cara mengedit foto. Oh, banyak semua itu. Aplikasi edit foto. Oh, banyak. Semuanya ada. Jadi Anda tinggal bikin aja gitu. Tinggal bikin sesuai gitu. Jadi kan ini kan lebih bagus. Nah, sebenarnya kalau kita bicara di online, kalau untuk yang masih pemula mungkin yang B bisa. Tapi kalau misalkan Anda mau lebih menarik lagi gimana? Ini saya mau kasih lihat sebuah contoh. Andaikan Anda lihat jualannya seperti ini. Nah, kira-kira lebih menarik nggak dibanding yang B tadi? Ini dibuka, isinya apa kelihatan, fotonya juga ya mau dibilang bagus banget juga bukan yang pro-pro banget, tapi saya yakin juga Anda pasti bisa. Cukup modal HP aja, Anda juga bisa foto seperti ini asal pencahayaannya bagus, dikasih lampu, hasilnya juga pasti akan bagus. Kalau Anda mau yang lebih bagus lagi seperti apa? Itu seperti ini. Ini pasti orang akan banyak yang akan beli. Kenapa? Karena lihatnya wah kayaknya enak banget nih. Karena menggoda sekali, ada hiasannya, ada dibuka, digoreng. Anda lihat ya di bagian tengah ini kan ada yang dikasih pakai sumpit itu loh. Itu kan terlihat sekali. Kayaknya enak banget gitu. Nah, inilah yang namanya ketika kita berjualan di online, itu visual sangat mempengaruhi. Jadi kita harus paham nih bahwa gambarnya ini menarik. Ya, kalau Anda tidak bisa buat yang D, nggak apa-apa. Anda bisa buat yang C. Kalaupun Anda tidak bisa buat yang C, Anda buat yang B pun nggak apa-apa. Ya, jadi Anda bisa meningkatkan kualitas dari gambar dari produk yang Anda tawarkan supaya orang melihat gambarnya tuh ngiler. Anda nggak tahu di online siapa yang lagi pengen risol, tapi saya percaya detik ini pun pasti ada orang yang lagi ngidam makan risol. Nah, tapi kalau dia ngidam makan risol, ada toko A, ada toko B, ada toko C, ada toko D. Sudah pasti yang banyak tertarik adalah toko D. Tapi yang nggak kalah banyak adalah yang C. Nggak kalah lagi, di bawahnya lagi adalah B, baru yang A yang terakhir gitu. Jadi teman-teman semua harus paham bahwa gambar dan kualitas gambar ini kita perlu jaga supaya orang bisa tertarik ketika ngelihat. Jadi ketika ngelihat tuh dia, apaan nih? Kok kayaknya enak banget. Berapa harganya? Oh, lagi diskon. Wah, saya mau beli ah. Karena melihat gambarnya gitu. Ya. Jadi gambar ini megang peranan yang penting. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah merubah leads menjadi customer. Anda perlu memahami yang namanya auto text, yaitu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan kepada customer kita gitu ya. Dengan fast response juga. Leads itu apa? Customer itu apa? Leads itu adalah orang yang tertarik dengan produk atau jasa Anda dan menghubungi Anda. Jadi orang-orang itu akan chat Anda gitu ya. Anda pasti akan masukin WhatsApp Anda atau akan masukin mungkin seperti Line atau mungkin apapun itu ya. Jadi ketika Anda orang bertanya dengan Anda, itu namanya leads. Nah, leads-nya itu Anda perlu jawab pertanyaan dengan bagus. Anda perlu memahami tekniknya supaya orang yang dari leads ini, orang yang tertarik dengan produk Anda bisa membeli produk Anda atau jasa Anda gitu ya, ingin melakukan transaksi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pakai auto text. Ya, ada satu aplikasi namanya Sally. Ini untuk keyboard ya. Jadi ini keyboard ajaib gitu. Dia bisa untuk auto text, bisa untuk cek ongkir dan macam-macam. Ya, ini keyboard yang sangat bagus sekali.
supaya kita bisa kalau jawab pertanyaan gini ya. Contoh, kalau kita jualan risol, pertanyaannya tuh sama aja, pasti nggak jauh-jauh beda. Mungkin yang pertama bahannya dari apa, rasanya apa, ongkirnya berapa, kan itu aja. Pertanyaannya nggak jauh-jauh beda, expirednya kapan, bisa tahan berapa lama, apakah beku atau tidak, kan pilihannya mirip-mirip. Pertanyaannya itu doang. Nah, makanya kita perlu bisa membayangkan dulu, ya. Kita perlu bisa membayangkan pertama itu yang orang ketika hubungi Anda harus punya namanya kalimat pembuka. Misalkan contoh, halo Kak, halo Bro, halo Sis, halo apa terserah. Halo, selamat datang di toko Maju Selalu atau apa gitu ya, tergantung nama toko Anda. Maju Selalu kayak toko bangunan gitu ya. Terserah Anda tokonya mau nama apa, misalkan selamat datang, ada yang bisa saya bantu, saya dengan siapa gitu, sebut nama Anda. Ya, karena dengan Anda menyebut nama Anda, maka kan akan ada terjalin ada ngobrol lah, kayak ngobrol gitu. Ya, jadi dengan kalimat pembuka greetings dulu, welcome orang untuk datang. Sama kayak Anda kalau pergi ke toko kan banyak tuh pramuniaga gitu ya, kayaknya namanya deh. Yang tiba-tiba di tengah jalan, ayo boleh, ayo boleh yuk gitu. Nah, itu kan sama, itu kan sebenarnya ajakan kalimat pembuka. Nah, sama di online juga sama, kita terapkan yang sama, yaitu kita welcome mereka. Halo, gimana kabarnya, bla bla bla, selamat datang di toko ini dan lain-lain. Itu kalimat pembuka. Yang kedua, triknya ya, itu adalah selalu akhiri pernyataan Anda dengan sebuah pertanyaan. Karena kecenderungannya kalau Anda kasih pernyataan, biasanya titik, nggak ada lanjutannya. Jadi misalkan contoh, ini harganya berapa ya? Harganya 50.000, Anda jawab. Selesai, biasanya sampai situ aja. Nah, kalau Anda lihat mungkin orang-orang kalau jualan, itu sebenarnya caranya gampang. Dibalikin lagi. Jadi misalkan contoh harganya berapa? Harganya 50.000. Dari kota mana ya? Diakhiri dengan pertanyaan. Supaya dia jawab. Dari kota Surabaya nih. Oh, boleh tuh Surabaya. Gimana mau coba order yang mana gitu. Jadi selalu mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Nah, jadi Anda mesti siapin dulu nih. Kata-katanya tuh apa aja, Anda mesti bikin dalam auto text. Jadi kalau yang chat Anda ada 100 orang, Anda nggak pusing, Anda nggak balesin dengan setengah mati gitu. Karena semua sudah ada auto text-nya. Jadi sudah ada jawaban-jawaban yang sudah Anda siapkan atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, itu triknya tuh. Jadi supaya kita sudah siapin dulu jawabannya. Jadi kalau orang nanya kita tinggal jawab, orang nanya tinggal jawab, orang nanya tinggal jawab. Jadi cepat gitu, ya. Yang ketiga adalah buat paket harga. Buat paketan harga. Kenapa? Karena orang lebih suka diskon. Orang itu cenderungnya suka diskon. Seperti contoh, misalkan kalau saya beli satu risol, misalkan saya beli 5 risol harganya 50.000, ya. Atau misalkan gini lah, Anda beli 5 risol harganya 30.000. Kalau Anda beli 10 harganya 50.000. Ada paket hemat nih, khusus untuk hari ini aja. Anda bikin di auto text Anda, khusus hari ini aja. Nah, khusus hari ini itu ya setiap hari juga hari ini gitu. Jadi setiap customer yang tanya sama Anda, promonya khusus hari ini. Jadi kalau misalkan besoknya dia baru mau, Anda tinggal bilang, oh Anda keberuntung sekali, karena hari ini kita juga lagi promo gitu. Ya padahal sebenarnya harganya gitu-gitu aja. Karena orang suka dengan promo, orang suka dengan diskon. Nah, paketan harga ini adalah untuk memberikan diskon tersebut kepada calon customer kita, kepada leads-nya kita gitu. Ya. Nah, yang keempat adalah gunakan pertanyaan yang tertutup gitu ya. Jadi jangan pakai pertanyaan terbuka. Jadi misalkan contoh, pertanyaan tertutup tuh gini. Kalau misalkan Anda sudah kasih ada 3 pilihan paket, misalkan paket A, B, dan C. Anda jangan nanya mau paket yang mana. Jangan, karena Anda harus mengarahkan. Anda pertanyaannya harusnya begini, mau paket A atau paket B. Maka kecenderungannya orang adalah memilih, mau A atau B ya. Kayaknya yang A, kayaknya yang B boleh deh. Kalau misalkan Anda mau paket yang mana, dia akan berpikir, oh saya pikir-pikir dulu deh, gitu. Jadi selalu kasih pertanyaan tertutup itu sesuai dengan arahan yang Anda mau gitu. Makanya bikin paket itu sangat berguna karena bisa ngarahin mau paket A atau paket B. Atau kalau yang C-nya lebih mahal gitu, omsetnya lebih banyak ya paket B atau paket C kan gitu. Ya. Jadi kan itu namanya pertanyaan tertutup. Supaya Anda mengarahkan calon leads Anda untuk menjadi seorang customer gitu. Ya. Yang kelima adalah Anda harus fast response karena di online ini semua bermain dengan speed, dengan kecepatan. Jadi Anda harus balasnya cepat gitu. Nah, untuk bisa cepat itulah Anda bisa pakai yang namanya auto text gitu. Ya, dengan menggunakan Sally ini. Yang kedua adalah siapin jawabannya untuk setiap FAQ ya. FAQ itu kan frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa kira-kira pertanyaan orang terhadap produk atau jasa yang Anda jual? Nah, itu Anda siapin dulu jawabannya. Jadi kalau ada orang yang nanya, tinggal kasih. Orang yang nanya, tinggal kasih. Orang nanya, tinggal kasih. Jadi Anda akan cepat gitu. Dan jawaban itu sudah Anda siapin tuh, ada emotikonnya, ada senyumnya, ada hias yang rapi gitu yang bagus supaya orang juga lihatnya seneng gitu.
Karena emoji itu kan, emoticon itu kan membuat orang seneng gitu ya. Ada senyumnya, ada apa, ketawa sambil nangis mungkin dan macam-macam gitu ya, terserah Anda. Karena itu usaha Anda bisa atur sendiri ya. Nah, itu strategi yang kedua, strategi yang sangat sederhana tapi mungkin banyak orang yang pemula mungkin nggak paham. Nah, tapi juga ada strategi yang ketiga yang nggak kalah penting. Yang ketiga adalah gunakan strategi iklan. Kenapa? Karena Anda buka toko, belum tentu orang-orang itu tahu Anda. Jadi Anda harus beritahu kepada dunia bahwa Anda nih ada gitu. Toko Anda nih ada. Karena kalau misalkan Anda punya toko, orang-orang tuh nggak tahu. Misalkan contoh saya mau beli risol, Anda jualan risol. Saya nggak tahu Anda jualan risol, ya saya nggak bakal beli sama Anda lah. Bener. Tapi kalau misalkan saya tahu Anda jualan risol, maka kan pasti saya akan mikir mau beli risol sama siapa ya? Oh iya ya, dia jualan risol, saya mau coba deh gitu. Nah, untuk saya bisa tahu Anda, itu adalah namanya iklan. Itu namanya advertising. Itulah gunanya iklan di situ. Iklan ini sifatnya seperti sebuah magnet. Karena dia akan menarik customer Anda untuk bisa tertarik dengan produk Anda, untuk bisa melihat produk Anda, ya. Nah, itu yang namanya kita mesti memahami untuk menggunakan strategi iklan ini gitu, ya. Tapi kalau misalkan kita bicara iklan, iklannya di mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Sosial media itu adalah platform yang paling banyak digunakan untuk berjualan. Kenapa? Satu, alasannya sederhana, murah. Anda nggak butuh punya toko, Anda cukup punya foto yang bagus-bagus, biayanya sangat murah sekali, Anda sudah bisa punya toko yang kelihatan keren banget. Ya, misalkan contoh Anda punya mau jualan baju, Anda tinggal mungkin minta teman Anda atau siapa pakai bajunya, Anda foto masukin ke dalam sosial media, harganya murah sekali. Anda nggak butuh punya butik, sewa tempat, sewa karyawan dan lain-lain, nggak perlu semua itu. Jadi sosial media itu yang paling murah. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan adalah Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Mungkin teman-teman semua juga sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah coba. Buat teman-teman yang pernah coba, ada yang pakai Facebook Ads dan Instagram Ads berhasil luar biasa, tapi juga ada yang zonk luar biasa gitu. Ada yang tidak dapat apa-apa, rugi. Dia nombok dengan iklan di Facebook dan juga Instagram. Kenapa? Karena Facebook dan Instagram kita harus paham bagaimana caranya. Karena ada caranya di situ. Nah, caranya itu Anda perlu pelajari tuh, dan itu tidak mudah, ya. Ya, tidak mudah dan sulit relatif ya. Kalau Anda mau belajarin, tidak ada yang sulit di dunia ini. Tapi pada umumnya orang yang baru pertama kali jualan melalui Facebook Ads dan Instagram Ads biasanya sih pasti rugi dulu, biasanya rata-rata. Buat orang yang sudah ketemu caranya, sudah paham, nah itu akan dapat omset yang besar. Tapi selama Anda belum paham, ya itu akan sulit gitu ya. Jadi itu perlu dipelajari. Nah, sekarang ini ada satu platform yang baru, sebuah platform yang begitu hot gitu. Ibaratnya gini, Facebook dan Instagram ini sesuatu yang sudah biasa ya. Sudah banyak orang yang berjualan di sana, banyak orang iklan di sana, bukan hal yang aneh gitu. Kalau kita ngeliat iklan di Facebook, iklan di Instagram, bukan hal yang aneh lagi. Jadi ibaratnya itu Facebook dan Instagram ini ibaratnya sebagai sebuah kolam gitu ya. Nah, kolam ini dalamnya banyak nih ikannya nih. Nah, yang mancing itu di sekeliling kolamnya banyak banget. Ya, kolamnya segede ini, di sekelilingnya full semuanya orang-orang mau iklan semua, orang-orang yang mancing semua di sana. Nah, kira-kira kalau Anda ikutan mancing di sana, kira-kira Anda berkompetisinya seperti apa? Lebih gampang apa lebih sulit? Karena yang namanya bisnis selalu kompetisi ya. Pasti ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah gitu. Karena kan ini kompetisi gitu. Siapa yang lebih menarik, siapa yang lebih berbeda, itu pasti ada. Nah, sekarang ini ada satu platform yang baru yang disebut dengan VTube, yang baru launching di bulan Juni 2020. Tapi hebatnya di sekarang ini di Play Store itu downloadernya kurang lebih sekitar 10 juta plus. Artinya ada 10 juta orang yang mendownload aplikasi ini mulai dari Juni 2020. Kita launching April ya, tapi kan muncul di Play Store Juni. Jadi dari Juni sampai sekarang berapa bulan tuh ya? Mungkin 6 bulan lebih ya. 6 bulan, 8 bulan mungkin ya. Sekitar 8 bulan itu sekitar ada 10 juta orang. Dan platform ini begitu diminati, begitu disenangi sama orang, ya, disenangi dan dibenci juga sih ya. Jadi ada juga orang yang membenci, ada juga orang yang menyenangi ya. Hidup begitulah ya, ada pro, ada kontra lah. Tapi pro dan kontranya banyak banget. Jadinya membuat platform ini begitu hangat didatengin oleh banyak orang gitu. Baik teman maupun musuh, semuanya ada di situ. Nyampur semua di sana. Nah, kalau Anda sebagai orang yang memasarkan produk Anda di dalam VTube, kira-kira di tengah rame-ramenya VTube ini, apakah produk Anda bakal laku atau enggak? Nah, itu yang nanti mungkin saya akan kasih lihat testimoninya, Anda bisa lihat sendiri ya. Tapi yang pasti VTube ini sosial media yang juga menghargai pengiklan, di mana user diminta untuk menonton iklannya sampai habis, nggak mau tahu ya.
orang-orang ini dipaksa untuk nonton. Bahkan kadang-kadang iklan yang ada di sana itu bisa di screenshot dikirim ke WhatsApp gitu. Jadi iklannya double nih, ganda gitu. Jadi bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Terus yang kedua, VTube Ads ini adalah metode periklanan yang simple, mudah, dengan conversion rate yang tinggi. Conversion rate ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang tertarik itu kemungkinan belinya besar. Ya. Jadi banyak orang bilang di VTube ini penontonnya penonton bayaran, Pak. Oh, saya bilang awal-awal saya pikir bener juga ya, penontonnya bayaran, kalau iklan laku nggak ya? Ternyata setelah dipraktekkan laku luar biasa. Kenapa? Karena penonton bayaran punya duit, Bapak Ibu. Karena kalau penonton yang tidak, penonton biasa kita iklan di TV belum tentu laku, belum tentu semuanya punya duit. Tapi kalau misalkan penontonnya di VTube itu orang-orangnya punya duit. Jadi pasti akan dibeli dan omsetnya luar biasa sekali, bisa naik 300%. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih lihat sebuah testimoni dari salah satu advertiser di dalam VTube gitu ya. Ini salah satu testimoninya, omsetnya naik 300%. Ini produknya lapis legit premium ya. Lapis legitnya ini iklannya seperti ini, dan ini kalau misalkan Anda lihat, ini saya mau kasih lihat ya. Ini adalah chatnya. Ini adalah chat, saya mungkin matiin aja suaranya. Ini adalah chatnya dalam beriklan 10 hari di VTube. Anda lihat ya, itu tanggal-tanggalnya Anda bisa lihat tuh. Tanggal 23, itu chatnya banyak sekali. Ini HP khusus untuk jualan aja nih. Karena ini kan Anda bisa lihat ya, ada WhatsApp bisnis. Ini adalah akun untuk jualan tok. Jadi Anda bisa lihat tuh, itu banyak sekali yang chat. Itu luar biasa yang chatnya, kalau nggak salah sekitar 600 atau 800 gitu dalam 10 hari ya. Dan ini dari sini omsetnya naik kurang lebih 300%. Ya, ini banyak banget lah. Ini videonya berapa menit ya? Videonya kira-kira 1,5 menit nih. 1,5 menit di scroll nggak habis-habis tuh ya. Jadi Anda bayangin kalau Anda jualan yang menghubungi Anda segini banyak. Nah, kira-kira apakah produk Anda bakal laku atau enggak? Karena bisnis bicara angka ya. Dan bisnis itu hanya bicara berapa orang yang nanya, nggak semuanya akan beli, sekian persen akan beli, itu aja gitu. Nah, kalau yang nanya 800 orang, kira-kira berapa orang yang beli? Kalau ada 10% aja, ada 80 orang yang beli. Ya tinggal Anda lihat aja keuntungan Anda berapa. Ya, dari 80 tinggal dikali aja gitu. Kalau produk Anda semakin murah, biasanya yang beli pun semakin banyak, yang nanya pun semakin banyak gitu. Ya, jadi Anda cuma perlu memahami caranya jualan dan beriklan di dalam VTube yang nanti akan saya ceritakan gitu. Ya, ini adalah salah satu bukti nyata supaya Anda tahu gitu bahwa beriklan di VTube itu luar biasa gitu. Ya, ini banyak sekali. Ya. Nah, jadi itu ada salah satu testimoninya, dan sekarang saya pengen mengundang salah satu rekan kami juga yang melakukan iklan juga di dalam VTube dan mendapatkan hasil yang luar biasa juga dari VTube gitu ya, dari VTube Ads. Ya, nanti beliau akan coba sharingkan. Ayo kita panggil dulu, silakan Pak Sandy.